Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti pembelajaran PAI ini dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini, Pak Syahid akan menjelaskan media ajar untuk kelas 5 di SDN Jiken ini. Pada bab 2 ini kita akan mengenal lebih dekat nama-nama Allah tentang Asmaul Husna. Ada Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Sebelum melangkah lebih jauh, anak-anak harus tahu apa arti Asmaul Husna itu sendiri. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita nantinya dapat mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya ada 99 nama. Untuk bahasan di kelas 5 ini, kita akan mengetahui 5 Asmaul Husna. Salah satunya yang pertama yaitu Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya yang maha kuat. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu, anak-anak? Untuk meneladaninya, kita yang pertama yakni menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk melakukan segala bentuk kebaikan. Yang kedua, sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak menindas orang lain yang memusuhi kita atau berlaku sewenang-wenang. Itulah beberapa cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Kemudian berikutnya kita mengenal Asmaul Husna Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum, anak-anak? Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum? Salah satunya diantaranya yang pertama, rajin belajar. Kita harus rajin belajar dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk selalu mencari ilmu dengan sebaik mungkin. Yang kedua, rajin menabung untuk masa depan kita di hari tua nanti. Kemudian yang ketiga, merapikan tempat tidur setiap bangun tidur. Jadi memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Kemudian menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri. Dan juga tidak tergantung pada orang lain. Asmaul Husna berikutnya yakni kita mengenal Al-Muhyi. Apa itu arti Al-Muhyi? Al-Muhyi artinya maha pemberi kehidupan. Jadi Allah adalah sang pencipta yang menghidupkan semua makhluk ciptaannya, anak-anak. Bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi? Yang pertama, kita harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, rajin belajar, berdoa, dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses nantinya. Kemudian yang ketiga, menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, yakni segala bentuk dosa dan segala bentuk maksiat. Asmaul Husna berikutnya yakni Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit? Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Jadi Allah yang maha menghidupkan dan juga Allah yang maha mematikan. Karena segala bentuk apa yang diciptakan oleh Allah ini hanya sifatnya sementara. Jadi ada waktunya nanti kita dikembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Mumit? Adapun yang pertama yakni berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja sebagai bekal nantinya untuk di akhirat, dan kemudian menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi segala apa yang dilarang oleh Allah, yang buruk-buruk harus kita tinggalkan. Berikutnya, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak berzikir, mengingat Allah dalam keadaan apapun. Dan yang terakhir, yakni selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Untuk itu, kita harus bersiap memanfaatkan hidup kita ketika hidup di dunia dalam beramal kebaikan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang terakhir kita bahas hari ini yakni Al-Ba'its. Apa itu Al-Ba'its? Al-Ba'its artinya yang maha membangkitkan. Jadi, dialah Allah yang nantinya segala sesuatunya ketika sudah dihancurkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah dan kemudian dihidupkan kembali, yakni Al-Ba'its. Jadi Allah yang maha membangkitkan ketika dunia dan seisinya sudah hancur. Kemudian, bagaimana cara kita untuk meneladani Asmaul Husna Al-Ba'its? Yang pertama, yakni selalu percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan pasti dibangkitkan oleh Allah. Yang kedua, cepat bangkit dari keterpurukan. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, kalaupun ada masalah, jangan terpuruk dalam keadaan. Kita yakin bahwa Allah yang memiliki sifat Al-Ba'its, maha membangkitkan. Maka kita harus bangkit dari segala masalah yang kita hadapi karena kita memiliki Allah. Berikutnya, memiliki semangat dalam berbagai hal. Dalam melakukan suatu hal, keadaan ataupun kegiatan apapun, kita harus memiliki ghirah. Jadi memiliki jiwa semangat yang tinggi dalam bekerja, belajar, ataupun melakukan aktivitas segala sesuatu. Kemudian yang keempat, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Ketika dalam menghadapi suatu masalah, kita tidak boleh larut dalam kesedihan dan penyesalan yang luar biasa, karena dialah Allah yang maha Al-Ba'its, maha membangkitkan. Jadi itulah beberapa Asmaul Husna yang kita kaji pada pertemuan hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan menggapai cita-cita ya anak-anak. Demikian, mudah-mudahan ada barokah dan manfaat untuk pertemuan hari ini. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.